Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan tentunya dalam kondisi prima pastian teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Baik teman-teman ya. Jadi di sini ya malam hari ini malam hari ini kami ingin menginformasikan ya kepada teman-teman sekalian yang sempat menonton video ini bahwasanya tragedi dumping teman-teman ya terjadi di dunia cryptocurrency, yang mana kita lihat secara tiba-tiba malam hari ini Bitcoin kita lihat anjlok teman-teman ya, atau didump oleh paus. Dan di situ kita lihat ya rata-rata altcoin juga mengalami penurunan signifikan ya, termasuk Dogecoin, Shiba dan PP, dan juga termasuk koin yang kita bahas pada malam hari ini yaitu Bitgerberas teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu pahami ya, ketika misalkan terjadi penurunan seperti itu teman-teman ya, saya harapkan teman-teman jangan terlalu panik ya. Kenapa admin mengatakan kalian jangan panik? Karena wajar teman-teman ya kalau Bitcoin itu turun, karena itu sudah overhigh sekali ya, sudah tinggi sekali teman-teman. Wajar kalau ada koreksi cenderung downtrend teman-teman, atau banyak pedagang-pedagang yang melepas atau melakukan yang namanya take profit, itu wajar. Tapi teman-teman harus ingat bahwa Bitcoin itu lagi dalam fase bagus-bagusnya, dan tentunya ketika Bitcoin dalam fase bagus-bagusnya itu juga akan diikuti oleh altcoin yang lain termasuk Bryce teman-teman ya. Jadi ketika kalian sangkut di Bryce ya saat ini, membeli di pucuk ya, kalian harus hold aja ya, nggak usah di cut loss teman-teman ya. Tapi terserah juga, kalau kalian mau cut loss ya terserah, karena saya sangat yakin ya Bryce itu bakal membuat kejutan, apalagi pengumuman dari developernya bahwa Bitgerberas itu akan segera listing di salah satu exchange besar di Eropa teman-teman ya. Kemudian untuk penurunan Bitcoin sendiri itu menurut saya tidak akan bertahan lama teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kita masuk dalam proses halving. Lagi 30 hari lagi Bitcoin itu menuju halving teman-teman. Saya sangat yakin bakalan ada pump dump di situ, di sekitarnya. Jadi tidak usah dikhawatirkan ya kalau misalkan rata-rata koin yang kalian pegang itu anjlok ya, bakalan naik kembali loh teman-teman. Tidak mungkin dump terus, pasti akan naik kembali. Jadi yang pada saat downtrendnya sudah jauh sekali kemudian kalian cut loss, maka disitulah kalian akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena ketika misalkan kalian hold koin itu kemudian dia turun, kalian hold, jumlah koin kalian itu tetap sama. Nah, yang persoalannya itu adalah nilai rupiahnya yang berkurang, dan pada saat dia recovery kembali maka akan mengembalikan modal kalian. Beda kalau misalkan tiba-tiba turun anjlok kemudian kalian cut loss, itu kalian sudah dikatakan rugi teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, di sini kita lihat market yang lagi berdarah-darah sekarang teman-teman, yang mana Bitcoin ini mencoba recovery teman-teman ya. Sekarang posisinya berada di 1 miliar 70 jutaan lebih teman-teman ya. Tadi kan tertingginya itu Bitcoin sempat menyentuh di level sini teman-teman ya, di level 1 miliar 139 juta, 1 miliar 149 juta, dan terendahnya hari ini itu sempat menyentuh di angka 1 miliar 30 juta, namun kembali naik menyentuh 1 miliar 77 juta. Dan saya sangat yakin bahwa Bitcoin itu bakalan kembali ke jalur yang seharusnya teman-teman ya, seperti itu. Begitu juga dengan beberapa altcoin populer seperti PP, Dogecoin, XRP itu masih dalam proses perjuangan, termasuk juga untuk Bryce teman-teman ya. Kita lihat Bryce ini cukup kuat lah ya teman-teman ya, dia sanggup bertahan di level 31. Padahal tadi dia sempat menyentuh level 28, sekarang dia sudah kembali lagi ke level 31. Nah, bagaimana nasib Bryce ke depannya? Ya, jadi menurut saya nasib Bryce ke depannya itu ya cemerlang sih teman-teman ya. Untuk 1 2 3 bulan ke depan Bryce itu potensi besar untuk memberikan profit yang maksimal, dan bahkan ya sudah terbukti pernyataannya admin bahwa hold Bryce, dan terbukti 2-3 hari yang lalu kalian sudah profit ya, yang sempat melakukan take profit. Nah, apa yang melatar belakangi kenapa saya tetap yakin dengan Bryce sekalipun saat ini koinnya anjlok? Yang pertama itu karena anjloknya Bryce, turunnya Bryce itu disebabkan market global teman-teman. Jadi pada saat market global nanti pulih, saya sangat yakin Bryce juga akan pulih, karena ada informasi ditunggu-tunggu oleh para trader maupun investornya, yaitu ini teman-teman ya, yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, ini yang saya tandai teman-teman ya. Nah, ini yang saya tandai di sini jelas sekali teman-teman ya, bahwa Bitgerberas itu akan listing ya, dalam proses untuk segera listing ke salah satu exchange terbesar di Eropa. Jadi mudah-mudahan yang kita harapkan, mudah-mudahan pada saat Bryce ini listing di exchange besar di Eropa,
itu marketnya Bitcoin juga normal teman-teman, atau market global Bitcoin itu juga stabil. Kenapa? Karena itu pengaruh Bitcoin ke altcoin itu hampir 80%. Jadi sebagus-bagusnya sebagus-bagusnya event, kalau misalkan Bitcoin juga anjlok, itu bakalan anjlok juga. Jarang yang bisa bertahan teman-teman ya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi apa sih alasan ya kenapa admin begitu yakin dengan price ini? Saya tidak memaksa kalian ya, ini pendapat saya pribadi. Alasan saya karena Bitcoin akan halving, jadi otomatis altcoin kemungkinan akan ikut naik juga. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak event Bryce di bulan Maret April teman-teman, termasuk ini ya 5 pembaharuan daripada Bryce. Yang pertama dalam proses listing di salah satu exchange besar di Eropa. Kemudian Bryce juga ikut voting untuk bisa listing di Binance teman-teman ya. Luar biasa. Kemudian banyak kemitraan-kemitraan yang dibangun oleh Bryce Bitger. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Bryce ini tetap layak untuk kita pegang ya. Minimal ya, kalau kalian tidak bisa pegang jangka panjang, misalkan pada saat ngepam kalian bisa lepas teman-teman ya, atau kalian bisa jual sebahagian ya. Logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus kalian pahami. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ya, ini Bryce ini berupaya teman-temannya, berjuang habis-habisan bagaimana dia bisa listing di Binance ya. Kemudian di sini teman-teman ya, ini dia yang 3 hari yang lalu, ini salah satu faktor juga yang mempengaruhi saya begitu yakin kenapa Bryce ini kuat. Kenapa di sini kita lihat ya, Bryce itu pertumbuhan komunitasnya di tahun 2024 ini layak diacungi jempol teman-teman ya. Yang mana di sini mereka mengatakan proyek kami telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam komunitasnya selama beberapa hari terakhir. Wow. Yang mana kalau kita perhatikan Bryce ini sudah hadir di media sosial. Kemudian ada keterlibatan dan interaksi, kemudian ada komunitas lokal teman-teman. Kemudian di sini 3 hari yang lalu juga ada perkembangan mengenai ekosistem daripada Bitger Bryce. Di sini dikatakan pertumbuhan ekosistem blockchain, perluasan jaringan, adopsi pengembang, kemitraan integrasi, kasus penggunaan yang berkembang. Nah, ini adalah salah satu beberapa faktor yang menjadikan saya yakin sih dengan Bryce. Tapi kalau teman-teman tidak yakin ya tidak apa-apa, tidak ada paksaan teman-teman ya. Kemudian yang paling saya tunggu adalah Bryce bisa listing di Binance dan listing di salah satu exchange terbesar di Eropa. Kemudian Bitcoin sukses halving. Kalau itu terjadi 3 korelasinya, itu saya sangat yakin Bryce ini bisa memberikan kita keuntungan yang luar biasa di tahun 2024 ini. Dan sebenarnya keuntungan itu sudah kita dapatkan dari kemarin teman-teman ya. Bahkan Bryce itu sempat naik di 85%, hampir 90% teman-teman. Jadi kalau kalian memanfaatkan momentum kemarin itu tentunya kalian profit banget sih. Oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.